Salam jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini menjadi hari yang menggembirakan, mencerahkan, serta memberikan harapan yang baru. Mari kita lanjutkan perjalanan ziarah kita menikmati keindahan kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman kehidupan, nyatakanlah kehendak-Mu, ungkapkanlah isi hati-Mu, supaya kami mengerti apa rancangan indah-Mu dan mampu mewujudkan semua rancangan indah-Mu dalam hidup persekutuan kami. Lebih dari itu, kami mampu mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami diberi kemauan untuk menerjemahkan isi hati-Mu dalam keseharian kami. Sehingga firman-Mu bukan hanya enak untuk didengar, namun lebih dari itu nikmat untuk dijalankan. Karena kami percaya siapa merenungkan firman Allah siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar, bahkan bila perlu tegurlah kami, supaya hidup kami berpadanan dengan panggilan kami, menjadi orang beriman yang berhikmat, dan setia dalam pelayanan, tekun dalam pekerjaan, jujur dalam rangka tugas dan pekerjaan, serta senantiasa mencari yang terbaik. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, hari ini kita sudah sampai pada Amsal 9 ayat yang pertama sampai ke-6, yang demikian bunyinya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Marilah, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Saudara-saudara yang berkehendak baik, tema peziarahan kita hari ini adalah mau hikmat atau mau bodoh. Seorang murid menangkap seekor burung kecil dan menyembunyikan di belakang punggungnya. Dia mendatangi gurunya dan bertanya, "Suhu, apakah burung yang ada di tanganku ini hidup atau mati?" Si murid ini sedang berpikir inilah kesempatan yang baik untuk melakukan tipu daya terhadap gurunya. Kalau sang guru menjawab mati, maka ia akan melepaskan burung itu ke udara. Tetapi kalau sang guru menjawab hidup, maka ia tinggal mencekik leher burungnya. Tetapi apa jawab sang guru ketika ditanya seperti itu? Ternyata sang guru menjawab begini, jawabannya ada di tanganmu. Saudara-saudara yang berkehendak baik, inilah hikmat. Sang murid hanya berpikir hitam putih. Dia pikir di dunia hanya ada pilihan ini atau itu. Padahal masih ada pilihan selain ini atau itu. Tetapi baik ini maupun itu, atau bukan ini atau itu. Bukan hanya mati dan hidup, tetapi baik mati maupun hidup,
bukan hanya dua kutub, tetapi jalan lain di antara dua kutub itu. Jadi ternyata penting hikmat dalam kehidupan manusia, baik pribadi maupun keluarga, apalagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu tidak heran bahwa hikmat kebijaksanaan juga muncul di dalam sila keempat Pancasila, bahwa musyawarah kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi bukan oleh kekuatan mayoritas, apalagi parlemen jalanan, apalagi pakai demonstrasi, pakai otot, bukan otak, pakai jurus pokoke, oh tidak. Tetapi dikatakan pakai permusyawaratan, musyawaroh, rundingan, bersanding di meja perundingan, bukan bertanding di ring tinju. Boleh kok tidak setuju BBM naik. Demo pun diatur dalam konstitusi. Monggo silahkan menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dijamin oleh undang-undang, tetapi dengan hikmat, bukan dengan cara anarkis, bukan dengan batu atau bom molotov. Sebab di samping batu dan bom molotov itu tidak cerdas, juga berbahaya, bukan saja untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri dan keluarga. Kalau ada apa-apa enggak semua ikut terseret? Nah, saudara-saudara pengamsal banyak menulis tentang pentingnya berhikmat, menjadi hikmat, bijak di dalam hidup. Hikmat ini telah disediakan, ajaran telah ada, kunci sudah diberikan, pemandu telah siap di titik-titik strategis. Ayat 3 dan 4 menyatakan pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Ini adalah undangan yang berkaitan erat dengan makan roti dan minum anggur. Undangan yang berkaitan erat dengan kehidupan. Undangan kepada kehidupan yang tidak lain adalah takut akan Tuhan sebagai permulaan sebuah hikmat atau pengetahuan. Nah, di dalam Perjanjian Baru, makan roti dan minum anggur adalah persekutuan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Percaya akan rahmat Allah, percaya kepada Yesus sebagai roti kehidupan dan anggur surgawi. Itulah awal sebuah hikmat. Itulah hikmat itu sendiri. Jadi yang penting undangan ini mau mengajak kita bagaimana kita berhikmat. Sebab apabila tanpa hikmat, maka orang cenderung dia bisa mengandalkan selain hikmat. Orang berpangkat tinggi, bintang 2, bintang 3 bisa salah jalan. Asu gede menang keraih. Karena merasa punya banyak duit, banyak kawan, banyak lingkaran, jabatan, nama besar, maka seseorang bisa berpikir bisa melakukan apa saja. Seperti kasus yang lagi viral dalam tewasnya Brigadir Joshua yang mengakibatkan seorang Jenderal Verdi Sambo dicopot dengan tidak hormat, selain harus menghadapi hukum yang dituduhkan kepadanya. Saudara-saudara, sayang sekali orang yang demikian tinggi moncer bintangnya, tetapi ia salah perhitungan, salah jalan.
karena ia tidak lagi menggunakan hikmat yang dimilikinya. Mungkin karena ia selalu merasa menang, merasa di atas angin, seseorang bisa menjadi ceroboh, ngasal tanpa hikmat dan akibatnya celaka. Alkitab mengingatkan kita hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Artinya bahwa tidak selalu kita lewat jalan tol yang bebas hambatan. Kadang-kadang harus lewat jalan padat merayap atau malah mungker melingkar. Dan waktu akan terus berjalan dan mungkin kesempatan yang ada tidak akan kembali lagi. Maka dari itu setiap kesempatan betapapun sempitnya harus dimanfaatkan dengan hikmat sehikmat-hikmatnya secara optimal dan maksimal. Justru oleh karena hari-hari ini adalah jahat, kata Paulus, maka janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah, inilah kunci hidup dengan hikmat dan bijaksana. Mengerti kehendak Tuhan akan mereka dapatkan kalau orang itu selalu kangen rindu dekat dengan Tuhan. Jadi mau pandai, mau berhikmat, atau mau bodoh, apalagi dungu, saya memilih untuk tetap berhikmat. Selamat melakukan aktivitas, Tuhan memberkati. Kalau channel ini bermanfaat bagi Anda, bagikanlah. Amin.